Halo semuanya, balik lagi di Tips and Talks. Di sini kita bakal ngebahas tentang tips-tips komunikasi yang efektif dan menarik perhatian. Nah, di sini bakal ditemenin sama gue dan tiga orang temen gue. Nama gue Nicholas Karol Baskara. Muhammad Rizky Mulana. Gua Ahya Isanusahi. Nama saya Raisa Rela. Nah, pertama-tama kita bakal ngebahas tentang pesan, apa itu pesan. Dan itu bakal disampaikan sama Raisa aja. Oke, jadi yang pertama, ada yang tahu nggak sih apa itu pesan dalam komunikasi? Menurut Onang Ujana Effendi, pesan adalah suatu komponen dalam proses komunikasi berupa sampaikan kepada orang lain. Contohnya ada verbal, yaitu simbol diucapkan atau tertulis, dan non-verbal, simbol disampaikan dengan tertulis dan diucapkan juga dalam bentuk gerak-gerak garis dan isyarat atau gambar, lukisan, dan warna. Menurut John Powers, yaitu satu tanda dan simbol atau non-verbal, yang kedua wacana atau interaction communication. Dan kita akan membahas tentang karakteristik pesan efektif yang akan dijelaskan kembali dengan Selanjutnya gue bakal ngejelasin tentang karakteristik pesan efektif. Pesan efektif pasti punya ciri khas tersendirinya. Apa aja sih? Pertama itu pesan efektif harus jelas. Yang kedua itu harus benar. Jadi pesan itu mengandung kebenaran yang sudah diuji. Ketiga, pesan itu harus faktual, yang berarti tidak mengada-ngada dan tidak meragukan. Selanjutnya, pesan itu harus ringkas. Selanjutnya juga ada menyeluruh, yang artiannya pesan itu mencakup keseluruhan semua infonya. Yang selanjutnya ada nyata, lengkap, menarik, dan juga logis. Selanjutnya bakal disampaikan oleh Rizky. Oke, jadi selanjutnya kita akan membahas tentang media komunikasi. Nah, pertama, sebenarnya apa sih media komunikasi itu? Jadi, pengertian media komunikasi menurut salah satu ahli yaitu Black dan Harrelson. Menurut keduanya, media komunikasi dapat diartikan sebagai suatu saluran yang digunakan untuk dapat mengantarkan pesan dari pihak pembawa pesan kepada penerima pesan. Sementara ada salah satu lagi dari National Education Association menyebutkan bahwa media komunikasi didefinisikan oleh lembaga ini sebagai sebuah saran dalam bentuk cetak, audio maupun visual untuk dapat digunakan sebagai sarana dalam berkomunikasi. Nah, jenis-jenis media komunikasi itu ada banyak. Yang pertama ada media komunikasi verbal, yang mana pesan yang disampaikan dengan menggunakan suara ataupun pesan yang diucapkan. Dan media komunikasi verbal ini terdiri dari dua bentuk, yaitu komunikasi oral dan komunikasi tertulis. Yang mana komunikasi oral itu disampaikan melalui bawa pesan kepada penerima pesan dengan kata yang diucapkan secara lisan, sementara tertulis yaitu dalam bentuk tulisan. Selanjutnya ada media komunikasi nonverbal. Nah, ada beberapa bentuk dari komunikasi nonverbal, yaitu ada bahasa tubuh, ekspresi wajah, sentuhan, gerakan tubuh, penampilan, sikap, dan lain sebagainya. Dan ada juga jenis media komunikasi berdasarkan cara penyebarannya, yang mana dijeniskan oleh ada tiga, yaitu media komunikasi audio atau suara, media komunikasi audio visual, dan media komunikasi cetak. Yang mana media komunikasi audio atau suara adalah ketika penerima pesan menangkap pesan tersebut dengan menggunakan salah satu indera manusia yaitu telinga. Dan sementara media komunikasi audio visual yaitu penyampaian pesan dengan cara menggunakan suara serta bentuk visual seperti video maupun gambar yang digunakan untuk yang digabungkan menjadi satu seperti iklan televisi, media sosial di ponsel ataupun seperti YouTube, TikTok, Instagram maupun media sosial lainnya. Dan terakhir ada media komunikasi cetak yang digunakan untuk menyampaikan pesan dengan menggunakan bentuk tulisan dicetak seperti buku, brosur, majalah, surat kabar, buletin dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan membahas dengan apa itu komunikan. Nah, komunikan itu disebut juga dengan audiens atau disebut dengan pihak yang menerima pesan dalam sebuah proses komunikasi. Yang mana dalam hal ini, komunikan dapat berupa sebagai individu, kelompok, atau bahkan publik yang tidak saling mengenal. Pihak komunikan dapat didefinisikan sebagai berdasarkan sumber yang didapatkan oleh pengirim pesan atau komunikator. Misalnya dalam perbincangan langsung secara interpersonal. Namun, ada kalanya dalam situasi tertentu, komunikan tidak dapat menerima pesan secara langsung. Misalnya ada dalam memberikan surat kabar, komunikan, dan juga surat sumber terpisah dari ruang dan waktu. Setelah
penyampaian saya. Mari kita berehat dulu ya. Oke, selanjutnya ada hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi ada 4. Yang pertama gangguan. Gangguan dibagi menjadi 2, yaitu gangguan mekanik, gangguan yang disebabkan saluran komunikasi yang bersifat fisik. Contoh gangguan mekanik adalah suara gaduh saat macet. Yang kedua, gangguan semantik. Gangguan semantik terjadi saat salah dalam pengertian atau miscommunication. Dibagi jadi 2, pengertian denotatif, pengertian kata secara harfiah sesuai dengan kamus bahasa. Contoh, kucing adalah binatang, biasa menjadi hewan peliharaan. Pengertian konotatif, pengertian kata bersifat emosional, latar belakang dan pengalaman. Contoh, kucing adalah binatang peliharaan yang manja dan menyenangkan. Contoh kata cokot. Dalam bahasa Bali, cokot artinya pegang. Dalam bahasa Jawa, cokot artinya gigit. Dalam bahasa Sunda, cokot artinya ambil. Hambatan komunikasi yang kedua ada kepentingan. Biasanya orang akan mendengarkan kalau memiliki kepentingan. Kepentingan ini akan mempengaruhi daya tangkap, perasaan, pikiran, dan tingkah laku. Yang ketiga ada motivasi terpendam. Motivasi akan mendorong seseorang berbuat sesuatu sesuai keinginan, kebutuhan, dan kekurangannya. Semakin sesuai komunikasi dengan motivasi, maka semakin besar pesan yang dapat diterima. Yang keempat yaitu prasangka. Dalam prasangka, emosi memaksa untuk menarik kesimpulan tanpa menggunakan pikiran yang rasional. Hambatan komunikasi biasanya mempunyai sifat objektif dan subjektif. Hambatan objektif disebabkan adanya faktor penghambat saat berlangsungnya proses komunikasi, seperti hujan lebat saat pidato, presentasi yang tidak dapat dipersiapkan dengan baik. Hambatan subjektif yang sengaja dibuat oleh orang lain yang bertentang dengan kepentingan dengan melakukan penyesatan pesan komunikasi atau evasion of communication. E. Cooper dan M. Johada menyatakan ada beberapa jenis evasion of communication. Yang pertama, menyesatkan pengertian atau understanding delayed. Contoh, perintah atasan kepada bawahannya untuk bekerja lebih giat dengan masuk jam 8, pulang jam 5 sore. Padahal interpretasi perintah tersebut adalah keinginan dari atasan tersebut. Yang kedua, mencacatkan pesan komunikasi atau message made invalid. Pesan berantai yang disampaikan kepada sekelompok orang yang sama-sama tidak menyukai orang yang sama. Sehingga pada pesan komunikasi berantai tersebut banyak pesan negatif yang terungkap yang pada akhirnya tidak sesuai dengan topik yang dibahas. Mengubah kerangka referensi atau changing frame of reference. Pesan yang diterima disampaikan kembali dengan kerangka referensi pribadi, tidak mengacu kepada pesan original. Oke, itu dari gua. Selanjutnya ada kesimpulan dari Rizky Maulana. Nah, jadi kesimpulan bisa kita dapat bahwa kita dalam berkomunikasi itu harus memperhatikan banyak hal, mulai dari isi pesan, penyampaian, gerakan dan postur tubuh, dan juga dari komunikan atau audiensnya, yang mana kalau kita mau isi pesan berarti kita harus menghasilkan isi pesan yang efektif, tidak terbata-bata, dan juga langsung to the point. Dan juga ada juga media komunikasinya, yang mana media komunikasinya harus cari yang paling sesuai dengan para komunikan kita. Misalkan komunikan kita itu lebih update dengan teknologi, bahkan akan lebih efektif lagi jika media komunikasinya menggunakan media sosial media. Dan juga ada komunikan. Jangan lupa cari topik yang paling relate dan bisa memotivasi komunikan untuk mendengarkan Anda. Semakin relate dan menarik pesan Anda kepada komunikan, maka akan semakin didengar oleh para audiens Anda. Sekian akan di-closing oleh Karel Baskara. Oke, sekian aja buat tips and talk episode tips berkomunikasi yang efektif dan menarik perhatian. Semoga informasi yang kita berikan tadi bisa bermanfaat dan berguna buat kalian semua. Terima kasih semuanya. Dadah. Terima kasih. Terima kasih semuanya.